Halo semuanya, balik lagi sama aku, Dimas Marsna. Oke guys, jadi hari ini aku mau mereview motorku. Yang pertama, ini adalah motor Kaisa Ruby 250cc, tapi di mesinnya ini adalah 350cc guys. Nah, yang pertama aku cerita dulu tentang apa kelebihan dan kekurangannya, terus aku mau mereview dulu aksesoris apa yang sudah aku pernah ganti dan pernah aku modif. Oke, yang pertama aku bahas tentang aksesoris dulu guys, dan apa yang pernah tak rubah di Kaisa Ruby ini. Oke, yang pertama ini ya, dari tangkinya ini sebenarnya warnanya basic warna hitam ya, terus aku rubah menjadi warna biru. Ini bukan stiker atau kayak cutting, itu bukan, tapi ini adalah airbrush. Aku pesen di orang itu 3 bulan baru jadi seperti ini, dan aku milih motifnya yang beda dari yang lain ya guys. Yang pasti ini adalah batik, terus aku tambahin lagi kayak logo motor Harley Davidson gitu. Nah, lalu yang aku rubah lagi di motor ini, yang kedua adalah knalpot. Knalpotnya di motor ini sudah aku ganti. Karena kenapa? Kalau aku pakai yang original dari motor Kaisa Ruby ini, itu terlalu halus guys. Jadi kayak kita ya, waktu di jalan ada ibu-ibu lewat gitu ya, kita bayar gitu, nggak kedengar. Jadi kayak kurang pas lah dengan bodi sebesar ini, terus gak ada suaranya. Maka aku ganti dengan knalpot yang agak sedikit ngeblar ya. Dan ini aku pesen di temanku di Ana ROC juga. Ini harganya kena 4 juta. Lalu yang aku ganti di sini ada strobo ya guys. Jadi strobo ini aku kasih sendiri, dan awalnya aku pakai 4 strobo, yang 2-nya aku kasihkan ke fog lamp, tapi di fog lamp itu terlalu besar wattnya. Jadi sekarang aku pindahin ke bagian sini di besinya ini. Itu sangat bantu sekali kalau kita di jalan. Kemudian sudah sih, cuma itu aja yang pernah aku modif di motor ini. Lalu yang berikutnya itu kita bahas tentang kelebihan dari motor ini. Yang pertama, kalau kalian lihat sendiri ya guys, gimana pendapat kalian tentang motor ini? Tulis di komentar. Oke, yang pertama kelebihan dari motor ini kalau dibuat riding itu sangat santai sekali guys. Jadi kalau kalian naik motor ini, posisi ridingnya itu sama seperti kayak naik Harley Davidson yang Electra Glide, itu sama seperti kayak ini. Karena basicnya dari motor Ruby 250cc ini adalah dari Harley Davidson guys. Kemudian kelebihan yang kedua, ini ada lampunya ya. Lampunya kalau di malam hari itu sangat terang sekali, jadi kita lebih tenang aja di jalan sih. Soalnya ini kan motornya motor besar guys ya, takutnya kan ada orang yang agak ngawur di jalan. Jadi seperti itu. Yang ketiga, kelebihan dari motor ini dari penampilannya guys. Penampilan kalau kalian bawa motor ini ya di jalan, itu pasti dilihat sama orang-orang guys. Ini motor ini sangat eye catching banget, apalagi dibuat kayak nongkrong, terus semisal kayak kamu pingin santai gitu ya, kumpul-kumpul sama anak-anak motor, itu ini eye catching banget guys. Tentunya kalian bakal dilihatin sama orang-orang. Yang keempat, ini motor jarang ada yang punya guys. Karena kenapa ya? Kebanyakan orang itu belum tahu kalau ada motor sebagus ini, Ruby ini. Ya karena menurut orang-orang itu motor ini banyak versi ya, banyak ada kontrol dan kontroversialnya itu. Maka
motor ini jarang kalian lihat di jalanan. Itu kelebihannya guys. Lalu untuk yang kelima, kalau kalian punya motor ini, dijamin untuk perawatannya sendiri itu nggak rewel guys. Jadi kebanyakan motor gede ya, motor gede itu orang bakalan susah, mas gimana ini perawatan dari motor gede ini. Tapi kalau kalian punya motor Kaisa Ruby ini, saya jamin itu aman lah buat perawatan, nggak begitu nguras di dompet kalian. Nah itu kelebihan dari pertama dari Kaisa Ruby ini guys. Lalu kita bahas tentang kekurangannya. Kekurangan atau kelemahan dari motor Kaisa Ruby ini, yang pertama ada satu di bagian kelistrikannya guys. Kenapa? Di bagian kelistrikannya di sini, kalau kalian nggak manasi ya, nggak rutin manasin 1 minggu, itu motor ini rewel guys. Rewelnya kenapa ya? Ya yang pertama maklum karena ini motor besar ya. Motor besar itu dari segi perawatan mesin kalau nggak dipanasin itu agak sedikit mogok gitu ya. Yang kedua, kelemahan dari motor ini dari akinya guys. Aku pakai motor ini itu sering apa ya, akinya sering kayak tiba-tiba habis di jalan. Nah soalnya langsung dari akinya disalurkan ke beberapa aksesoris ya, karena aku pakai strobo terus pakai fog lamp bawaan, jadi arus yang dihasilkan dari aki ini jadi agak jeglek guys. Yang ketiga, kekurangan di motor ini ya, untuk kayak bodi yang belakang itu sedikit murnya itu kadang agak kendor guys. Jadi kalian harus rajin-rajin untuk mengecek spare part di belakangnya ini, bagian belakang ini jok. Itu kalian harus rutin kayak lihat kunci-kuncinya, murnya itu harus kalian perhatikan di motor ini. Dan yang terakhir ini kekurangan di motor ini, untuk fiturnya sendiri kurang lengkap ya. Jadi di motor Kaisa Ruby ini belum ada yang namanya indikator bensin. Nah jadi kalau kalian mau isi bensin itu harus manual guys, harus membuka di bagian tangkinya sini, kalian cek sendiri ya terutama. Terus untuk bisa mengetahui full tank atau enggaknya ya harus kalian kira-kira sendiri itu. Tapi untuk selebihnya menurut aku ya, ini motor udah perfect lah buat kalian yang pingin nyobain motor gede, cruiser, dan eye-catching banget. Kalau aku menyarankan ini motor cocok buat kalian. Baik guys, sekian dulu vlog aku mereview motor hari ini. Dan jangan lupa klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe. Dan subscribe itu gratis guys, gak pakai bayar ya tentunya. Oke, sekian dulu vlog aku hari ini. Saya Dimas Marsna pamit. Sampai jumpa di vlog berikutnya.